solusi yang bisa dilakukan secara pribadi untuk membantu orang lain, untuk bisa berbuat ataupun melayani masyarakat lebih banyak lagi tuh gimana caranya? Seberapa mahal sih nyalek? Udah keluar dana berapa? Mungkin ya hampir sekitar Jangan ngaku asik kalau belum kenal politik Sobat Medcom. Saya sudah bersama dengan seorang caleg cantik berasal dari Dapil Jabar 8. Di sini sudah ada Mbak Virgi Bakar. Apa kabar, Mbak? Halo, apa kabar? Baik sekali, Sobat. Baik juga. Jadi Mbak Virgi ini sudah belasan tahun jadi jurnalis, kemudian sekarang terjun ke politik. Alasannya apa sih, Mbak? Alasannya karena setelah 13 tahun ya, fix 13 tahun di presenter sebagai jurnalis juga, banyak sih pastinya melihat ataupun liputan-liputan ke daerah-daerah. Biasanya kan mengkritisi. Iya, biasanya kan kita nanya ya, dan kemudian mengkritisi ya, dan menemukan masalah-masalah langsung yang ada di tengah masyarakat, tapi kan hanya bisa membawanya ke pemberitaan sampai di TV saja. Tapi kok kayaknya ada yang kurang gitu loh. Ini solusi yang bisa dilakukan secara pribadi untuk membantu orang lain, untuk bisa berbuat ataupun melayani masyarakat lebih banyak lagi tuh gimana caranya gitu kan. Motivasinya masih sama, bentuk paling tidak apa sih yang bisa saya lakukan gitu loh untuk lebih banyak orang gitu. Baik. Dan sekarang di Partai Nasdem. Partai Nasdem sendiri ini juga banyak merekrut caleg-caleg yang dulunya mantan jurnalis gitu, Mbak. Kalau Mbak Virgi sendiri alasannya akhirnya udah deh mantap di Nasdem aja nih. Ya, karena Nasdem itu dari awal, dari 2011 itu berdiri, baru kemudian saya masuk di 2013, saya lihat memang tetap konsisten. Ketua Umum Pak Surya Paloh dengan segala macam visi misinya dari awal, itu tetap saja tidak pernah berubah. Dan selanjutnya alasannya adalah karena Partai Nasdem itu betul-betul partai yang sampai dengan sekarang paling pertama untuk mengusung orang-orang yang memang punya kinerja yang bagus, orang-orang bagus untuk bisa memimpin daerahnya. Dan sekarang kita lagi di jalan menuju ke kita udah di daerah Bekasi, kita mau menuju ke dapilnya Mbak. Ya, sebenarnya kalau dapil kan seluruh kota Bekasi dan seluruh kota Depok, tapi ini kita mau menuju ke salah satu lokasi konstituen saya di daerah Margajaya. Nah baik, sekarang kita sudah berada di titik belusukannya Mbak Virgi ya Mbak ya. Ini di kelurahan apa tadi? Margajaya. Kelurahan Margajaya, baik. Bekasi Selatan ya Kalau maksudnya. problem di dapil sendiri yang ingin diperbaiki itu apa sih Mbak? Pertama banjir pastinya. Banjir karena pasti. Bekasi itu kalau kita mau tata ruangnya seperti ini bisa 10 tahun lagi dari sekarang tenggelam karena nggak jelas banget. Semua daerah resapan sekarang sudah dibangun apartemen, mall, jadi di mana-mana udah padat banget gitu. Jadi udah tata ruangnya tuh nggak teratur banget gitu. Solusinya apa tuh Mbak? Iya, berarti perizinan ya. Nggak bisa lagi sekarang izin-izin dari pemerintah kota untuk memang, karena kan pemasukannya sebenarnya dari sana untuk pendapatan daerahnya, tapi nggak bisa seperti itu. Karena kalau kita biarkan seperti itu, ya gimana masyarakat gitu, mereka mau kemana lagi? Ada di daerah Pondok Gede Permai itu bisa 1 lantai, bisa 3 meter banjirnya. Tinggi sekali seperti itu. Halo Ibu, saya Virgi, boleh dibaca Ibu dari Partai Nasdem. Bagaimana tantangannya selama kampanye ini Mbak? Berkaca dengan pengalaman tahun 2014 lalu. Sebenarnya kan kalau waktu 2014 itu kan majunya Sulawesi Utara, sekarang Jawa Barat. Itu ada 2 kultur yang berbeda pastinya kan. Tapi ya paling tidak pendekatannya sih pasti kepada masyarakat itu hampir sama ya. Karena keinginan-keinginan masyarakat itu kan hampir sama lah. Tantangannya sebenarnya memperkenalkan Partai Nasdem itu sendiri gitu loh. Sampai ke akar rumput itu tantangan besar sih buat kita. Karena ternyata masih banyak program-program yang
belum mereka kenal. Bagaimana melihat kontestasi politik menuju ke April 2019 nanti nih Mbak? Sebenarnya kalau di antara caleg sendiri yang saya rasakan di Kota Bekasi, Kota Depok fair-fair aja gitu ya. Artinya semuanya memang nggak tahu ya, nggak terlalu kelihatan menjelekan satu sama lain. Jadi berusaha untuk memperkenalkan diri sendiri, memperjuangkan visi misi masing-masing gitu loh. Mbak Virgi juga merupakan caleg yang aktif di media sosial. Seberapa menguntungkan sih sebetulnya media sosial ini? Sangat menguntungkan ya sekarang ya gitu ya. Asalkan masyarakatnya cerdas dan juga ngerti, karena media sosial ini sekarang hoax juga masuk lewat media sosial. Jadi mereka tuh kayak baca, lihat dan kemudian langsung masuk deh di otak, dan mereka merekamnya. Sebenarnya kan nggak boleh gitu, nggak ada filternya lagi sama sekali. Itu sih sebenarnya kekurangannya gitu loh. Masih ngomongin soal media sosial Mbak. Tadi Mbak Virgi juga sempat menyebutkan gampang sekali informasi hoax misalnya langsung masuk tanpa kita filter, langsung percaya masyarakat kadang-kadang. Kalau Mbak Virgi sendiri bantu edukasi masyarakat gimana sih Mbak supaya nggak gampang nih terpapar hoax? Iya, kalau dalam pertemuan-pertemuan, pastinya pertemuan secara langsung itu saya selalu bicarakan gitu, karena mereka gampang banget bilang, oh kalau ini kan begini Mbak, kalau yang ini begini, tahu dari mana? Aku tanya, ada di Facebook, dia bilang gitu kan, ada di sini. Ya aku gampang banget percayanya, ya kan saya langsung aja lihat pasti percaya, nggak gitu. Jadi diberikan edukasi pada saat kita bertemu langsung. Terakhir nih, pertanyaan terakhir yang selalu kita tanya ke narsum-narsum kepo lainnya adalah seberapa mahal sih nyalek? Udah keluar dana berapa Mbak Virgi nyalek ini? Sia kali, ini kepo banget. Ini kepo banget, ini di sini makanya selalu dijawab Mbak biasanya. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Gitu kisarannya? Ya. Kisarannya. Kisarannya berapa Mas Haji? Mungkin ya hampir sekitar 8 digit masa sih enggak lah ya. Ya 300 juta? Lebih lah ya. Lebih 500? Tergantung berapa konstituen ya. Enggak sih, enggak gitu. Enggak sih ya, 500 lah ya. 500 kira-kira. ya. Kurang lebih lah ya. Nanti sampai ke April akan naik terus nggak tuh angka itu Mbak? Enggak sih ya, enggak terlalu signifikan sih ya naiknya ya, gitu kan. Semoga tidak seperti itu, gitu kan.